Pips, salam literasi. Selamat datang di video tutorial literasi informasi. Untuk beberapa waktu ke depan, kita akan rilis beberapa video yang akan membahas tentang identifikasi kebutuhan informasi, lokasi dan strategi penelusuran informasi, evaluasi informasi, dan etika penggunaan informasi. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai lokasi dan strategi penelusuran informasi. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai evaluasi informasi. Pastikan kamu menyimak sampai habis ya, Pips. Apa yang dimaksud dengan evaluasi informasi? Jadi, evaluasi informasi merupakan kegiatan di mana seseorang menganalisis suatu informasi dan sumbernya. Memangnya, evaluasi informasi ini perlu dilakukan. Evaluasi informasi ini penting loh, Bips. Karena belum tentu informasi yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Bisa juga informasi yang kita dapatkan ini menyesatkan dan tidak dapat dipercaya, atau berasal dari sumber yang tidak kredibel, atau informasi yang kita dapatkan ini termasuk informasi yang ketinggalan zaman dan tidak up to date. Lalu, bagaimana sih cara melakukan evaluasi informasi? Tenang, Bips. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan evaluasi informasi pada artikel jurnal dan website. Pada artikel jurnal, ada beberapa cara yang harus kalian lakukan untuk melakukan evaluasi informasi. Yang pertama adalah peer review, lalu author dan authority atau kepengarangan, akurasi atau ketepatan, objektif, dan referensi. Kriteria yang pertama adalah peer review. Apa sih yang dimaksud dengan peer review? Peer review merupakan kegiatan di mana sebuah informasi harus ditinjau oleh beberapa pakar subjek yang sama. Biasanya, di portal jurnal terdapat orang yang meninjau apakah artikel itu layak dipublikasikan atau tidak. Orang yang melakukan ini disebut dengan reviewer. Nah, artikel yang sudah melalui proses peer review ini disebut dengan scholarly journal. Lalu, bagaimana sih cara mengetahui apakah artikel ini sudah melalui proses peer review atau belum? Jadi, terdapat website khusus yang bisa digunakan untuk mengecek apakah artikel itu sudah melalui proses peer review. Kalian bisa mengecek melalui website Ureachweb. Ureachweb merupakan sumber autoritatif informasi bibliografi dan penerbitan lebih dari 300 terbitan berkala dari semua jurnal akademik dan ilmiah, jurnal open access, jurnal yang telah di peer review, majalah, surat kabar, buletin, dan lain sebagainya. Ureachweb ini mencakup semua subjek yang ada. Yang kedua adalah author dan authority. Sebuah jurnal seringnya ditulis oleh seseorang atau perseorangan, kelompok, organisasi, atau asosiasi. Setiap penulis memiliki otoritas yang berbeda. Sebuah artikel yang baik merupakan artikel yang memiliki kredensial kepenulisan yang jelas. Ini dikarenakan isi dari artikel yang memiliki kredensial jelas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena alasan itulah, kita perlu mengetahui sejauh mana orang atau sebuah lembaga menerbitkan karyanya, bagaimana biografinya, terutama pada bagian latar belakang,
pekerjaan, karya, pendidikan, dan penghargaan yang pernah diperoleh. Untuk mengetahui kredensial dari penulis artikel yang telah didapatkan, kamu bisa menelusurinya di internet. Lihat kredensial penulis dari lembaga yang menaunginya seperti universitas, perusahaan, asosiasi, atau lembaga riset. Selain itu, kita dapat mengetahui hal tersebut dari Directory of Published Writer di www.writer.net. Kriteria yang ketiga adalah akurasi. Untuk menulis artikel, penulis biasanya mengutip dari artikel atau terbitan sebelumnya. Namun, penulis bisa saja melakukan kesalahan seperti tidak teliti atau salah menuliskan kutipan. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, penulis biasanya melakukan parafrase untuk kutipan yang tidak langsung. Ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Kenapa sih perlu memastikan keakuratan penulis? Ya, karena bisa saja penulis memiliki perspektif dan arti yang berbeda dari sumber aslinya. Jika hal tersebut terjadi, bisa saja menimbulkan ketidaktepatan atau ketidakakuratan informasi. Untuk memastikan bahwa parafrase yang dilakukan penulis tersebut tepat, kamu bisa membuka sumber aslinya dengan buka pada bagian sitasi dan daftar pustaka. Kriteria yang berikutnya adalah objektif. Sebuah artikel seharusnya ditulis secara objektif. Artikel yang baik ditulis dengan kalimat yang kritis, masuk akal, dan berkaitan dengan satu sama lain, serta memiliki tujuan yang jelas. Sebuah artikel baiknya ditulis dengan bahasa yang baku, menghindari kalimat retoris, menghindari kalimat yang bermakna ganda, menghindari adanya salah tafsir, dan tidak menggunakan bahasa yang terkesan provokatif. Kriteria yang terakhir adalah referensi. Di dalam sebuah publikasi ilmiah, terdapat sitasi dan daftar pustaka di dalamnya. Daftar pustaka di dalam artikel harus sesuai dengan sitasi pada bagian isi. Lalu, bagaimana jika ada sitasi yang tidak tercantum di daftar pustaka? Maka kredibilitas dari informasi itu patut dipertanyakan. Sitasi atau daftar pustaka merupakan hal yang penting bagi sebuah artikel. Selain untuk menunjukkan kredibilitas, hal ini berkaitan dengan plagiarisme. Sitasi dan daftar pustaka ini ada untuk menghindari adanya plagiarisme. Berikut ini adalah contohnya. Ini dan juga ini merupakan contoh bahwa artikel ini sudah di-review. Bagian ini merupakan bagian author dan authority. Untuk mengetahui apakah artikel tersebut objektif, kalian bisa melihat dari abstrak apakah artikel tersebut ditulis secara objektif. Untuk mengetahui bahwa artikel tersebut up to date atau tidak, kalian bisa melihat pada diterbitkan pada tahun kapan. Untuk mengetahui keakuratan dari penulis, kalian bisa membuka pada halaman referensi atau daftar pustaka. Kalian juga bisa mengecek setiap sitasi yang ada, apakah ada di dalam daftar pustaka tersebut. Jika tidak ada, maka
kredibilitas dari artikel ini patut dipertanyakan. Setelah mengetahui cara evaluasi informasi pada artikel jurnal, berikutnya kita akan belajar cara evaluasi informasi pada website nih Pips. Kalian pasti sering kan mencari informasi di website pada pencarian menggunakan sebuah browser? Informasi yang ada pada website ini dapat dipublikasikan oleh siapa saja loh. Sehingga ada kemungkinan yang cukup besar bahwa informasi yang tercantum pada website tersebut tidak melalui proses peninjauan terlebih dahulu oleh pakar yang sebidang. Selain itu, informasi pada website seringnya tidak lengkap, tidak akurat, dan hanya berupa copy-paste yang tidak diketahui sumber yang pasti. Sebab itulah, ada 4 hal yang bisa kalian lakukan untuk melakukan evaluasi informasi pada website nih Pips. Poin pertama adalah author dan authority. Yang kedua adalah akurasi dan completeness atau ketepatan dan kelengkapan. Yang ketiga adalah stability dan currency atau stabilitas dan kekinian. Serta yang terakhir adalah kita harus memperhatikan bias, mispresentation, propaganda, dan komersial agenda. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita langsung ke pembahasan yang lebih lengkap. Yang pertama adalah author dan authority. Biasanya, informasi yang ada pada website ini tidak diketahui siapa penulisnya. Ini menyebabkan kita jadi tidak tahu apa kredensial dan otoritas dari penulis informasi itu. Informasi yang penulisnya diketahui memiliki nilai yang lebih tinggi. Selain dari pengarangnya, kalian bisa melihat domain dari situs website tersebut. Website dengan pendidikan seperti .edu dan .ac, serta domain pemerintahan seperti .gov lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas yang otentik daripada website dengan domain .com, .net, dan .org. Poin kedua adalah keakuratan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Seperti pada artikel, website yang tidak mencantumkan referensi perlu diwaspadai. Website yang tidak menampilkan referensi bisa saja dianggap memiliki informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap. Poin ketiga adalah stabilitas dan kekinian. Informasi yang ada pada website dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya. Bisa saja penulis tersebut menghapus dan mengarsipkan tulisannya. Oleh karena itu, untuk memastikannya, kamu harus mengetahui kapan informasi itu diterbitkan, kapan website tersebut kamu akses, dan copy link URL website tersebut untuk memudahkan kamu melacak dan memastikannya kembali. Poin yang terakhir adalah bias, mispresentation, propaganda, dan komersial agenda. Biasanya, penulis menulis di website memiliki tujuan tertentu, seperti mendukung sebuah propaganda, promosikan produk atau jasa, menyajikan satu sudut pandang yang cenderung subjektif, sehingga bisa saja menimbulkan salah presentasi yang berujung pada pernyataan palsu dan informasi bias. Oleh sebab itu, kamu harus berhati-hati untuk mengutip pada website. Namun apabila kamu berada di posisi yang membutuhkan informasi itu, kamu bisa menambahkan informasi lain yang lebih objektif. Jadi, apakah kamu sudah pernah melakukan kegiatan evaluasi informasi sebelumnya? Jika belum, ayo mulai sekarang lebih aware dengan informasi yang akan kalian manfaatkan. By the way, selain cara yang tadi, masih
masih ada lagi loh cara instan untuk melakukan evaluasi informasi. Evaluasi informasi instan ini dapat dilakukan untuk pencarian informasi yang sederhana dan memudahkan kalian untuk evaluasi informasi. Cara instan tersebut terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah who atau siapa. Pertanyaan ini berkaitan dengan otoritas, kewenangan, dan penanggung-jawaban sebuah informasi. Kalian bisa mencari tahu siapa penulis informasi tersebut ya. Pertanyaan yang kedua adalah where atau di mana. Pertanyaan ini berkaitan dengan di mana informasi ini diterbitkan. Untuk mengetahui hal ini, kamu bisa mencari tahu siapa penerbitnya ya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan, is this information credible? Atau, apakah informasi ini kredibel? Hal ini berkaitan dengan kredibilitas sebuah informasi. Apakah informasi ini dapat dipertanggungjawabkan isinya? Dan apakah informasi ini dapat dipercaya? Nah, itu tadi ada penjelasan mengenai evaluasi informasi. Apakah kalian sudah mengerti? Jangan lupa ya untuk melakukan evaluasi informasi sebelum menggunakan suatu informasi yang kalian dapatkan ya, Pips. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Jangan lupa untuk menonton seri literasi informasi yang selanjutnya ya, Pips.